Mitra bisnis, pedagang di Pasar Mangga 2, Tanah Abang, Tamrin City resah dengan isu razia barang impor yang akan dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris mempertanyakan dasar hukumnya razia barang impor di pasar-pasar tersebut. Menurutnya, barang yang sudah ada di pedagang adalah milik perorangan. Yang harusnya dirazia adalah importir atau oknum aparat di pelabuhan yang meloloskan barang impor itu. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Ali Mahsun. Pak Ali, bagaimana Bapak mencermati isu razia impor ilegal di pedagang ini? Yang pertama soal impor ya, yang dianggap ilegal oleh pemerintah, kemudian bisa masuk ke Indonesia. Itu seharusnya pemerintah introspeksi diri, kenapa bisa masuk ke wilayah Republik Indonesia. Artinya penjagaan kedaulatan ekonomi Indonesia ini sangat rapuh. Itu satu ya. Yang kedua, barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia itu sejak beberapa waktu yang lalu pemerintah selalu menjadikan kawan-kawan pedagang di sektor hilir, di Tanah Abang, di Tamrin City, dan di pasar-pasar yang lain menjadi korban. Padahal mereka ini tidak kontribusi salah apapun terhadap masuknya barang impor ilegal itu. Yang salah adalah importirnya yang memasukkan barang. Tentunya mereka nggak sendirian. Ada oknum-oknum pemerintah yang turut serta memasukkan barang itu. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, kesekian kalinya minta kepada pemerintah untuk tidak melakukan razia barang-barang impor ilegal itu ke pedagang. Karena mereka itu tidak punya kontribusi salah apapun, yang salah importirnya juga oknum pemerintah yang membantu impor ilegal ini, serta negara tidak mampu menjaga kedaulatan ekonominya, gitu Mas. Masalah impor ilegal ini kembali menghangat ketika banyak pabrik tekstil yang mulai tutup sehingga banyak mem-PHK karyawannya. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya melihat korelasi antara impor ilegal, khususnya tekstil, dengan banyaknya pabrik tekstil yang gulung tikar? Yang pertama, di masa pandemi COVID, kejadian ini terjadi. Ada banyak pakaian impor ilegal yang masuk ke Indonesia, ya, dan akhirnya di beberapa titik dibakar sama Mendak Zulkifli Hasan. Dan itu pun ada keluhan pabrik tekstil Indonesia mengalami drop omset akibat barang impor ilegal di sektor tekstil waktu itu. Ya. Jadi yang pertama, Indonesia harus menegakkan dan memperkokoh kedaulatan sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku di negeri ini. Kalau memang impor dilarang, tegaskan dilarang. Tangkap importirnya, tangkap oknum yang membantu importir barang yang dilarang masuk di Indonesia. Bukan hanya tekstil, namun barang-barang yang lain termasuk narkoba. Kemudian yang kedua, terkait daya saing Indonesia soal perstektilan. Indonesia juga harus memberikan sebuah pendampingan kepada para produsen sektor hulu, baik itu perusahaan tekstil maupun konveksi, usaha ekonomi mikro, kecil menengah atau UMKM, berupa sebuah fasilitas-fasilitas tertentu yang membuat produk-produk yang diproduksi mereka itu punya daya saing yang tinggi. Tidak boleh dibiarkan seperti hari ini. Dengan dalih itu kemudian banyak barang-barang murah dari luar negeri masuk dengan seenaknya sendiri. Kita juga memahami bahwa kondisi ini bukan hal yang mudah, tapi negara atau pemerintah atau presiden itu punya kewenangan yang sangat besar sekali untuk hadir mendampingi rakyatnya supaya produknya bersaing di dalam negeri. Yang ketiga, Mas, kita memang sedang mengalami sebuah kemerosotan yang sangat luar biasa. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi digital, bangsa ini luruh semakin tidak cinta dan bangga dengan produknya rakyat atau bangsa sendiri. Ini juga tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain. Yang keempat, bangsa ini memang sudah terinfiltrasi budaya pragmatis atau hedonis. Hal-hal yang berbau impor atau luar negeri seakan-akan itu yang terbaik dan mengalahkan produk dalam negeri. Nah, infiltrasi hal ini harus segera dicegah, tentunya melalui sebuah sosialisasi, edukasi yang masif oleh pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain termasuk organisasi yang ada di Indonesia.
Demikian Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Ali Mahsun. Saya, Anto Wijaya.